Shalom, senang kita berjumpa kembali dalam Gema. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan dari bagian kitab Yesaya yang ke-47. Kita akan bersama-sama membacakan dari ayat 8, 9, dan 10. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuan, itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk boleh merenungkan akan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Tuhan, tolong kami waktu merenungkan akan seluruh pasal 47 ini dan juga beberapa poin yang akan kami sorot pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami sekalian. Dalam nama Sang Penebus Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, bagian ini sekali lagi menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dihukum oleh Tuhan melalui serangan Babel. Kita sudah melihat ini melalui beberapa pasal-pasal yang kita baca di dalam kitab Yesaya ini. Nah, tetapi yang disorot di sini adalah bagaimana Babel lupa diri dan menjadi sewenang-wenang, sehingga mereka itu memperlakukan khususnya bangsa Israel dengan tidak baik, dengan sangat jahat sekali. Sehingga pada akhirnya bangsa Babel pun akan mendapatkan hukuman oleh karena kejahatan mereka, kesewenang-wenangan yang mereka lakukan kepada bangsa Israel. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pada sebuah aplikasi ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita itu berpuasa, maka janganlah kita itu menjadi sewenang-wenang atau seenaknya sendiri. Atau kalau kita itu dalam kondisi yang berpuasa, kita dalam kondisi yang kuat, kita dalam kondisi yang stabil, yang dihormati. Sekali lagi jangan kita itu kemudian jatuh ke dalam dosa. Karena kalau kita menjadi sewenang-wenang dan kita juga kemudian hidup dalam dosa, maka gantian seperti bangsa Babel juga nanti akan mendapatkan giliran untuk kita menerima pengajaran, bahkan penghukuman supaya kita bertobat. Oleh sebab itu mari hati-hati kita semua yang dalam kondisi yang baik, yang terhormat, yang kuat. Jangan kita jatuh ke dalam kesombongan. Jangan kita jatuh ke dalam kemudian kemalasan. Janganlah kita kemudian menjadi orang yang kejam. Karena kalau posisi kita baik, yaitu berarti Tuhan memberikan yang baik, tetapi jangan kita merasa kita kemudian bisa seenak-enaknya sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, Dia akan memperhatikan hidup kita, dan Tuhan juga akan memberikan pengajaran kalau kita juga hidup di dalam kesombongan, di dalam kemalasan, karena posisi kita sudah sangat baik sekali, atau di dalam kekejaman. Nah, tetapi kalau kita ada di dalam posisi yang saat ini sedang mengalami permasalahan, hukuman, ya kita menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari dosa kita, begitu. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, ya, tapi dosa itu di hadapan Tuhan sudah dibereskan, tetapi konsekuensi-konsekuensinya itu seringkali masih ada dalam kehidupan kita. Ya, kayak kita ada salah sama saudara, kita ada salah menggunakan uang, tentu aja kita mengaku dosa sama Tuhan Yesus ampuni kita, membersihkan dosa kita, kita sama Tuhan baik kembali. Kita bisa doa, Tuhan mendengar doa kita merasakan hadirat Tuhan. Tetapi saudara yang kita lupakan, kita masih ada konsekuensinya, dia masih marah sama kita, dia masih tidak suka sama kita. Nah, kita harus dalam Tuhan juga memperbaiki konsekuensi-konsekuensi dari dosa yang memang sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi konsekuensinya kita perlu bereskan.
Kita ada masalah keuangan, kita harus bereskan, konsekuensinya ada. Mungkin itu dengan pihak lain yang menuntut ganti rugi, mungkin kita ada masalah finansial jadinya kebangkrutan, bagaimana kita mau pulih lagi. Ada konsekuensi dari dosa yang harus dibereskan. Nah, tetapi kalau kita juga di dalam kondisi yang sedang menerima konsekuensi dari dosa seperti bangsa Israel, ya terus kita harus masukkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu mau mengadakan pemulihan buat kita. Itu terus perlu dimasukkan dalam hati kita. Jangan kita merasa bahwa, oh saya layak seperti ini, saya nggak mungkin pulih lagi. Sudah terlambat, saya sudah begitu hancur, dosa saya terlalu besar, usia saya sudah terlalu banyak, saya tidak mungkin pulih. Jangan. Kita terus ingat bahwa Tuhan itu menghendaki pemulihan. Baik hubungan kita dengan Tuhan, maupun juga hubungan kita dengan dunia di mana kita masih ada. Konsekuensi dosa itu Tuhan masih juga mau mengadakan pemulihan supaya nama Tuhan dimuliakan dan juga orang-orang di dunia boleh diberkati sehingga mereka boleh untuk mencari Tuhan yang benar. Tuhan mau pakai kita. Nah, jadi sekali lagi kita mengingat juga dari Yesaya 46 ya, renungan kemarin. Ingatlah bahwa Tuhan itu setia, Dia tidak meninggalkan kita, Dia mau menggendong kita hingga masa tua kita, Dia mau memulihkan setiap umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini adalah satu hal yang kita renungkan, yaitu janganlah kalau kita di posisi di atas, kita sewenang-wenang, kita hidup dalam dosa, kesombongan, kemalasan, kekejaman. Dan kalau kita ada di bawah, mari kita juga terus bersemangat karena Tuhan itu mau memulihkan kita untuk menjadikan kita kesaksian, untuk menjadikan kita saluran berkat-Nya. Jadi yang saat ini sedang membereskan konsekuensi, sedang mengalami sebuah penghajaran tidak menyenangkan, tidak akan selamanya. Tuhan juga mau memulihkan. Nah, tetapi yang di atas juga jangan lupa, jangan seperti Babel, sudah kondisinya baik, sudah diberikan kesempatan untuk di atas, jangan jatuh dalam dosa, karena nanti bisa kita juga ada di bawahnya. Paling bagus kalau kita sama-sama dipulihkan, ya sama-sama ada di atas, yang di atas juga tetap cinta Tuhan, sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan 2 kali lipat. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang saya ajak kita untuk renungkan, yang dieksplor di Yesaya 47 ini adalah masalah kompetisi. Nah, kompetisi. Nah, orang seringkali itu ada kompetisi di sini ada dibahas ya, kelihatan sekali. Pertama tentang yang orang-orang yang mengkompetisikan atau menandingkan antara Tuhan Allah dengan sihir, paranormal, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang ditegur ya. Bukannya tidak ada kuasa jahat, bukannya tidak ada yang akan malaikat-malaikat yang punya kuasa. Bukannya tidak ada, ya itu pengaruh-pengaruh ya daripada pengalaman-pengalaman hidup kita, begitu ya. Mungkin ada bencana yang terjadi, ya kita ada trauma, kita ada ketakutan, kita ada hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak hidup dalam damai sejahtera, ada perang dan sebagainya. Itu tidak bisa dibohongi. Ya, karena itu di pasal 47 kan ada yang berpengaruh pada ramalan, ada yang percaya kepada bintang-bintang, kondisi zaman, kemudian kuasa-kuasa jahat itu memang ada. Tapi yang tidak boleh di sini diajarkan di Yesaya 47 adalah mengkompetisikan, menandingkan. Ya, seolah-olah kuasa-kuasa ini itu setara dengan Tuhan. Tuhan bisa kalah. Nah, ini yang orang percaya harus terus pelihara dalam hidupnya. Bahwa tidak ada kompetisi yang tidak bisa dimenangkan Tuhan kita. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan kita dimanapun kita berada. Kondisi kita seperti apa, bahwa mari kita tetap bersandar percaya kepada Tuhan ya. Jangan sampai kita itu justru downgrade, turun. Ya, dulu udah percaya Tuhan yang bisa mengatasi segalanya, karena kita nggak percaya sama Tuhan, ya kita nggak puas dengan kondisi keuangan kita nggak puas dengan kondisi kesehatan kita nggak puas dengan ambisi kita rasa Tuhan nggak peduli, kita turun, downgrade, turun ke bawah, cari ramalan, cari dukun, cari kuasa jahat, cari hari-hari yang baik, cari barang-barang yang bisa membawa peruntungan dan sebagainya. Jangan downgrade, ya sayang sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan mengkompetisikan kebijaksanaan dan kepintaran dengan Tuhan. Ya, jadi jangan kita itu mengkompetisikan bahwa kalau saya itu pintar, saya punya kemampuan, saya punya keahlian, maka saya nggak butuh Tuhan. Nah, ini adalah kesalahan juga yang dibahas di ayat yang ke-10. Ya, bangsa Babel memang bangsa yang hebat. Luar biasa, perhitungan bintang dia bisa ngitung bintang.
pergerakan bintang di langit dan sebagainya luar biasa. Nah, tetapi biarlah jangan sampai kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan itu membuat kita mengatakan, kalau saya pintar, saya hebat, saya punya kepandaian, saya tidak butuh Tuhan. Gitu ya. Tapi juga jangan sebaliknya, kita, oh saya punya Tuhan, maka saya nggak perlu pintar, saya nggak perlu ilmu, yang penting saya punya Tuhan saja. Juga jangan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kebenaran, sumber pengetahuan. Jadi jangan dipisahkan. Percaya Tuhan, belajar. Karena semua yang benar datangnya dari Tuhan. Kalau ada kepintaran, ada ilmu, tetap hormat kepada Tuhan. Karena ilmu tidak bisa selesaikan segala sesuatu. Ilmu juga ada keterbatasannya. Mari kita kembali terus kepada Tuhan. Yang kita percaya, Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang sudah turun menyapa kita. Khususnya memasuki bulan Desember, menyambut Natal ini, kita lebih dekat lagi sama Dia. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, inilah perenungan yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami pada hari ini, supaya pesan Tuhan ini kami boleh wujudkan dalam hidup kami hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Gema, sampai jumpa lagi lain kali. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.